Bincang bersama. Hai small listeners, ketemu lagi di hari Sabtu dalam podcast Bincang Bersama. Special edition hari ini Audrey ketemu dengan salah satu entrepreneur, begitu juga desainer dari salah satu brand yang cukup menarik nih ya untuk kita kulik di hari ini. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita Sylvie Prajogo. Hai Sylvie, Halo. apa kabar? Iya, baik Kak. Gimana hari ini perjalanannya ataupun aktivitasnya cukup padat kah? Baik, untungnya jalanan tidak macet, itu kan penting banget ya. Yes. Terus habis itu tetap semangat karena hari ini mau ketemu kakak juga. Thank you sudah mau dan menyempatkan waktunya untuk main di podcast Bincang Bersama, Kak Sylvie. By the way, kita kenalan dulu. Sylvie Prajogo ya, sebagai entrepreneur ataupun founder lah ya, bisa dibilang di rajut.id, salah satu brand tas ya, dan juga desainer ternyata. Desainer Leciel. Iya, betul. Leciel ya. Tapi kenalan dulu dong, sebenarnya Sylvie sendiri interest sama dunia desain tuh sejak kecil kah atau seperti apa? Bisa dibilang gitu sih Kak. Jadi kalau misalnya saya itu tuh tipe yang sejak kecil, kalau lagi sekolah, bukunya mau pelajaran apapun, mau matematika atau ekonomi, tapi kalau dibuka itu isinya gambaran semua. Okay. Iya, jadi isinya coret-coretan. Jadi bisa dibilang dari sejak kecil itu saya selalu tertarik dengan dunia art. Oke, berarti kalau dulu tuh gambarnya apa? Kalau aku ingat aku waktu kecil tuh suka gambar-gambar pohon, bunga, atau orang-orang gitu. Kalau Sylvie sendiri dulu gambar apa sih? Kalau pas kecil saya suka gambar apa aja yang saya lihat. Terus saya suka juga gambar doodles. Terus habis itu kalau misalnya di kelas biologi itu kelas favorit saya karena sometimes kita harus gambar human parts maupun gambar flower. Itu juga menarik buat saya pada kala itu. Jadi emang interestnya udah ke art ya dari kecil. Hobi banget. Tapi ada latar belakang keluarga dari seni kah? Keluarga saya nggak ada sih. Iya, papa saya itu tiba-tiba bisa gambar. Dia pekerjaannya bukan pelukis atau apa, tapi saya lihat dari oret-oretannya dia gitu ya. Kalau dia kan kontraktor ya, sebenarnya kayak dia juga ada bakat gitu. Mungkin orang dulu nggak diasah gitu ya, nggak ketahuan ya. Iya benar. Orang Jadi, dulu pikirannya mungkin kerja, jadi nggak kayak kita sekarang punya waktu luang untuk mengerjakan hobi, untuk memilih karir yang kita mau. Seperti itu. Jadi mungkin ada darahnya cuma nggak tahu dari mana gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang desain sendiri, apalagi di masa-masa itu gitu kan, masih banyak persepsi masyarakat Indonesia ataupun orang tua di Indonesia ya kayak, udah deh nanti mau makan apa gitu, atau kayak nggak usah deh ke seni, mungkin ke hukum, dokter, ataupun finance. Iya betul. Kak Sylvie sendiri merasakan momen itu nggak ketika kan jurusan kuliah juga desain ya kalau nggak salah ya? Jurusan kuliah saya interior design. Itu ada nggak pergejolakan sebelum masuk ke jenjang tersebut? Ada. Jadi orang tua saya itu tuh tidak mendukung tapi tidak melarang. Jadi dari orang tua saya itu saya belajar untuk mengejar mimpi dengan cara yang realistis. Karena memang orang tua saya dulu ada sempat bilang kayak yang kakak bilang gitu lah, kalau kamu cuma gambar, maaf nanti masa depannya gimana gitu kan. Terus karena orang tua saya tuh dua-duanya itu pebisnis. Iya, jadi kemudian dari situ saya belajar gimana saya bisa tetap mengerjakan bidang yang saya suka, tapi dengan tetap bekerja sesuai dengan ekspektasi orang tua saya. Nice ya. Kerja realistis ya, tadi itu menarik sih, karena banyak kan kalau anak-anak zaman now gitu ya Kak Sylvia, ini kan suka banget kejar passion, tapi mungkin kadang kurang realistis seperti itu. Tapi dalam prosesnya akhirnya menjalani dunia seni, art, pernah nggak merasa kayaknya salah jalan nih, bener nih kata orang tua, atau justru kayak ternyata enggak kok, Sylvie sendiri bisa membuktikan hal itu ternyata bisa menjadi realistis gitu? Sebenarnya pas waktu awal-awal sebelum saya sekolah interior itu saya ada
sekolah perhotelan. Oke. Nah, kalau ketika saya sekolah perhotelan itu saya memang ambil untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua. Tapi setelah seperjalanan saya sadar bahwa sepertinya memang ini bukan panggilan saya. Jadi sekarang saya berada di karir dan juga merintis bisnis yang sesuai dengan passion saya, dan saya sudah tidak mempertanyakan itu lagi. Gitu. Waktu dulu pasti ada saat-saat di mana saya mempertanyakan keputusan saya. Tapi untuk saat ini syukurlah dengan segala kebaikan dan segala kesempatan yang dipercayakan dan diberikan kepada saya berada sesuai dengan jalur yang saya percaya ini adalah yang saya lakukan terbaik. Seperti itu sih, Kak. Yes, karena memang kalau lihat riwayatnya gitu ya, cross check gitu, Kak Sylvie juga punya banyak pengalaman di dunia perhotelan, dan kayaknya ini hotel-hotel top gitu ya, dan pasti pengalamannya cukup banyak dan panjang, dan itu merupakan proses sampai di titik ini. Tapi betul. Ada nggak pembelajaran yang mungkin dari bekerja di industri hotel tersebut yang juga kayaknya sama deh dengan dunia seni, itu ada nggak? Oke, baik. Jadi kalau misalnya di industri hotel sama di industri seni yang saya hadapi sekarang, saya merasa salah satu persamaannya adalah berhubungan dengan manusia. Itu sama ada seninya juga. Setiap hari ketika saya di hotel, saya bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Itu juga setiap orang memiliki seni sendiri-sendiri, dan di situ saya juga belajar dari mereka. Itu sih yang menurut saya persamaan antara yang perhotelan dan yang seni sekarang. Kalau seni sekarang mungkin saya langsung di kertas gitu kan. Tapi pas di perhotelan saya melihat seni itu dari setiap orang dan setiap tamu yang saya temui. Gitu seninya sih, jadi nggak terlihat tapi dirasakan gitu ya. Kalau di dunia perhotelan. Nah, sekarang pun Kak Sylvie sendiri fokus gitu ya di bisnis ataupun industri kreatif lah, kita bisa bilang. Itu jadi desainer di Le Ciel, aku salah terus nyebutnya, Le Ciel, dan juga Rajut ya, di rajut.id. Kak Sylvie juga fokus untuk mendesain gitu. Nah, ini menjadi satu dream job yang sudah diimpikan, terus juga calling juga. Rasanya gimana sih jalanin dua tanggung jawab ini secara bersamaan? Rasanya setiap hari itu ketika bangun itu ada semangat tersendiri. Saya percaya saya saat ini memang sudah berkeluarga, tapi saya tetap merasakan panggilan untuk bekerja itu sama seperti dulu sebelum saya punya anak. Jadi saya merasa tidak hanya ini sebuah tanggung jawab, tapi saya merasakan joy yang besar setiap harinya dalam melakukan pekerjaan saya. Well, they say love your job and you won't have to work at all gitu loh. Ya, jadi saya merasa kayaknya bisa dibilang itulah yang saya rasakan sekarang. Gitu, jadi tetap bisa bagi perannya ya, karena kan perannya terbagi-bagi nih. Itu jadi challenge juga nggak sih Kak Sylvie untuk bisa fokus di tiap peran yang dijalanin? Iya, nah itu adalah sesuatu yang kita belajar seiring dengan waktu sih, Kak. Untuk memprioritaskan setiap hari apa yang harus kita kerjakan setiap harinya terlebih dahulu yang mana, supaya pada akhirnya hasilnya itu untuk kedua belah brand tetap baik. Oke. Mungkin kita bahas ke Rajut dulu kali ya, sedikit. Karena menurut aku value dari brand ini juga cukup menarik gitu ya, mengedepankan sustainability gitu ya. Dan juga kalau misalnya, boleh ditunjukin mungkin itu tasnya ya? Oh iya, saya bawa dia. Ini dia satu produk ya dari rajut.id. Kan juga sebagai desainer, sebagai juga ya founder yang mungkin fokus ke bisnisnya. Sebenarnya apa sih nilai-nilai yang ditekankan ataupun root-nya sebenarnya keresahannya dari mana tuh, Kak Sylvie? Untuk Rajut ya? Betul. Jadi Rajut itu adalah brand yang we wish to empower ibu-ibu dan pengrajin-pengrajin yang berada di desa binaan kami. Jadi melalui Rajut itu kami berharap untuk membawa social economic impact ke desa binaan kami, dan secara socially dengan menggunakan tas Rajut itu kita juga mengurangi the use of one time plastic bag. Karena saya biasa sebelum pakai tas Rajut ini ya tiap hari ke kantor
kadang bawa kresek, terus kadang bawa tas kantongan belanja yang sehari-hari gitu kan. Tapi semenjak ini pakai ini udah dibersihinnya gampang, terus habis itu looks-nya juga cocok lah sama saya. Betul. Jadi saya sendiri sangat mengurangi the use of one time plastic bag. Nah, which is menurut saya penting banget ya, secara di Indonesia ini kan salah satu kontributor plastik terbanyak, sampah terbanyak adalah plastik gitu. Oke. Dan menarik tadi kan untuk desain sendiri kan Kak Sylvie juga ikut campur gitu. Betul. Tadi dari sisi desain sudah menjadi calling in your life gitu. Dan sekarang ada lagi misi baru nih ya untuk empower tadi mungkin pengusaha-pengusaha lokal lah ya, dan juga sustainability-nya gitu untuk mengurangi sampah lingkungan. Itu kapan Kak Sylvie sendiri secara personally menemukan calling itu untuk bisa lebih concern ke lingkungan? Baik. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu sejak saya kecil juga sih. Orang tua saya selalu bilang kalau saya tuh anaknya irit. Irit, karena dari sejak kecil pakai kertas aja saya selalu mau pakai kertas itu gitu kertas ya? yang bolak-balik. Terus habis itu saya nggak suka nyalain AC. Saya bilang kalau misalnya bisa saya nggak nyalain AC dulu gitu kan. Nah terus habis itu sekarang saya diberi kesempatan untuk mengerjakan rajut yang satu visi dengan apa yang saya rasakan semenjak saya kecil. Jadi selain dari rajut saat ini secara sustainability juga saya kan ada studio saya sendiri ya. Nah di atas itu kami menciptakan a green space. Jadi di sana saya sama karyawan-karyawan saya kita sama-sama menanam kayak berbagai macam tanaman di pot-pot dari tomat, melon, mangga, nangka, seperti itu sih Kak. Yes. Menarik ya. Ternyata akhirnya menemukan sesuatu yang mungkin dari kecil sudah dijalani, tapi mungkin baru sadar akhir-akhir ini gitu sebelum rajut booming ataupun launching seperti itu. Tapi kalau untuk kan udah punya anak juga nih ya Kak Sylvie ya, next-nya akan dikasih nggak sih value-value ya sustainability, terus juga mungkin apa yang dirasakan ataupun diajarkan oleh orang tua tadi, kerja realistis, itu kira-kira akan dilanjutkan nggak ke sang anak nanti? I think it will be great to share to them my values. Meskipun saya akan memberikan anak-anak saya kebebasan untuk memilih apa yang terbaik untuk mereka masing-masing. Seperti itu sih Kak. Tapi saya juga akan share karena tidak ada salahnya. Justru saya sendiri sekarang berusaha mengkolek pengalaman sebanyak mungkin supaya nanti bisa saya bagikan juga kisah dan pengalaman itu ke anak-anak saya. Yes. Jadi lebih open-minded mom gitu ya, moming gitu nanti untuk ke depan, karena kan mungkin masanya beda ya sama kita dulu gitu ya. Nanti kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi kan 10-20 tahun lagi. Jadi semangat untuk mengumpulkan pengalaman. Tapi kalau ngomongin project ke depan gitu ya, karena nggak kerasa nih kita udah lama nih ngobrol untuk podcast ini, Kak Sylvie, mungkin ada nggak sih harapan ataupun cita-cita yang belum terrealisasi ya? Kalau mungkin dari sisi desain kayaknya sudah gitu ya. Menurut aku nih, tapi nggak tahu nih menurut Kak Sylvie, sudah achieve lah hidup dengan passion, dengan calling, terus juga dari sisi ya Jawairlily bisa kita bilang ya, Lecial sendiri juga sudah cukup baik namanya gitu. Thank you so much. Next, apa lagi nih project ataupun harapan ke depan, goals yang kayaknya aku harus achieve nih in 5 or 10 years ke depan? Jadi kalau misalnya dari rajut itu saya sendiri itu punya cita-cita untuk melaunching Rajut Galeri, di mana kita bisa mendisplay semua produk kami dari masa ke masa untuk lebih menceritakan kisah di balik setiap tas ini, siapa sih yang membuatnya, para ibu-ibu pengrajin kita itu seperti apa sih gaya hidupnya, dan bagaimana tas ini bisa memberikan impact kepada tidak hanya ibu-ibu tapi juga ibu-ibu yang membuat tas ini, tapi juga secara sosial, ekonomi dan juga untuk mengurangi penggunaan the use of one time plastic. Gitu sih, Kak. Kalau personally?
ada cita-cita yang diharapkan? Mungkin lanjut sekolah lagi atau mau bikin galeri khusus gitu seorang Sylvie? Iya, mungkin siapa tahu. Untuk saat ini galeri itu adalah salah satunya. Terus habis itu tentu untuk menjadi dampak yang lebih baik hari demi hari dan menjadi orang yang lebih baik lagi hari demi hari itu sih Kak. Yes, nggak hanya untuk keluarga tapi juga mungkin untuk orang-orang di sekitar dan kalau bisa untuk Indonesia kenapa enggak gitu ya? Iya betul, kita anak muda harus punya visi buat Indonesia juga. Yes, itu dia semangat yang harus ditularkan ke semua listeners semua. So thank you Kak Sylvie sudah sharing. Thank you. Seru banget. Semoga next time kita bisa sharing-sharing lagi tentang budget dan life skill ya. Dan pastinya semua listeners terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, menyaksikan, mendengar podcast ini. Jangan lupa di-share kalau misalnya Anda merasa podcast ini bermanfaat untuk orang-orang sekitar. So, sampai ketemu lain waktu, sehat selalu, dan sukses untuk Anda. Bincang bersama